Enggak banget tadi merah begini. Mancing mania gua. Bisa kuda. Oke, ini pertama kali kita buka podcast. Ngomongnya ini. Hari ini podcast apaan? Ngopi santai. Oke, ketemu lagi sama gua, Julius, teman gua, Julius dan Julius. Oke, ini Nggak vlog usah diulang, Cok. Oh, ya, nggak usah diulang. Mereka juga bisa Setidak, kan biar jelas gitu. Oh iya. Ini vlog kedua kita ya. Vlog kedua kita, ya kan kemarin dihapus Tom. Oh iya, kemarin udah sempat nge-record. Cuman karena memorinya full, jadi Iya, buntutnya hilang. setengah doang. Gimana ngeditnya? Ya udah, Oke. lanjut lah. Ini vlog kedua kita karena sekarang udah ada properti tambahan nih, udah ada meja. Kemarin belum ada meja. Penting banget nggak tuh? Iya. Ada meja ya, seneng. Ada meja kan bahagia nih sekarang nih, mejanya keren lagi nih ya, kayu asli ya. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Ketahuan orang internal nih. Ikutan ngopi ya. Orang internal yang ngerti. Hmm. Cuman di ruangan ini doang yang ngerti. Iya. Berarti cuma nama gua, dia sama Tuhan yang tahu. Yang lain nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang Kopi tahu. kita kopi apaan? Pokoknya. Itulah pokoknya lah. Cok, tapi ngomong-ngomong soal kopi, lu dulu gimana sih caranya awal-awal bisa tertarik gitu sama kopi gitu? Awalnya gua nggak suka sama minumannya. Gua tertariknya tuh sama tanamannya dulu. Gua tuh main di kebun kopi 8 bulan. Waktu itu ikut sama Oh, bukan sama minumannya dulu nih ya? enggak, Sama tanamannya dulu. Oke. Seneng sama tanamannya dulu awalnya, dari hulu ke hilir ceritanya tuh. Oh iya. Dalam nih, guys. dalam Iya. sumur. Sekali-sekalinya nih berbobot. Iya, paling berbobot omongannya. 8 bulan gue di Merapi, di Gunung Merapi di Jogja. Gue ikut sama anak-anak yang namanya komunitas Merapi di Jogja ya? Merapi Jogja. Iya. Yang Merapi itu Bukannya dibagi perbatasan? dibagi 3. Jogja, Magelang, Klaten. Enggak kan mana tahu ada yang nggak tahu. Iya, bisa naik dari Magelang bisa, dari Klaten bisa, dari Jogja bisa. Cuman gue yang dari Jogja naiknya. Oke. Gitu. Gue 8 bulan di situ. Jadi gue ikut gabung sama anak-anak yang namanya komunitas Lintas Merapi. Apa tuh Lintas Merapi? Lintas Merapi itu mereka itu kayak kegiatan sosial gitu. Mereka naik ke atas itu dibagi 2 divisi. Oh, Ada bukan ini ya, kayak ekspedisi Bukan. malam gitu. Bukan, itu mah horor ya kok. Ya soalnya kan namanya Lintas Merapi ya. Oh bukan ya tapi ya? Bukan. Cuma Itu kita komunitas kayak- sosial gitu ya? Kegiatan sosial gitu. Jadi kita dibagi 2 divisi. Ada yang ngajar jadi guru anak-anak TK, SD. Ada satu lagi yang ke pertanian. Jadi kita patungan beliin mereka tuh mesin-mesin buat ngolah kopi gitu. Karena mereka dulu tuh nggak punya alat apa-apa dan harga kopi di situ murah banget dulu. Sekilo cuma 2.000 perak. Oh itu di tahun berapa itu? 2000 berapa ya? 2012. Jadi sebelum kopi Iya, booming. sebelum kopi booming. Belum ya, kopi 2012. booming. Jadi harga Yang kopi itu booming masih masih parah. ya itu yang Lambang Banteng. Apaan Lambang Banteng? Yang kalau ditebalikin Lambang Banteng. Banteng apa kebo ya? Ya gitulah pokoknya. Kalian ngerti lah. Gua nggak ngerti gua. Serius lu? Kopi bukan? Kopi. Kopi ganteng. Saset ya, saset. Bukan kopi ganteng yang warna hijau. Putri Duyung bego. Iya kan kalau ditebalikin jadi banteng apa kebo gitu. Konspirasinya. Oh gitu ya. Iya. Putri Duyung hijau-hijau yang di rest area banyak ya. Lu orang baru tahu tuh kalau begitu. Oh iya. Nah, terus sampai mana tadi? Pokoknya dibagi 2 divisi lah Lintas Merapi itu. Satu lagi apa?
Tadi guru ke TK SD ngajar gitu jadi guru, atau lagi ke pertanian. Gue ikut yang petani karena gue tahu gue bego jadi nggak bisa ngajar. Oh iya. Gitu. Dimengerti. Iya. Ya udah, habis itu di sana tuh hidupnya di rumah petani, numpang tidur rumah petani gitu-gitu. Jadi tiap pagi itu kita dari subuh tuh sama petani bangun naik ke atas, bawa penggaris, bawa buku, bawa pulpen, ngukur panjang daun nambah enggak, diameter batang nambah enggak, terus tiap pagi itu? Tiap pagi sampai 8 bulan di situ. Udah, karena sebelumnya kita edukasi ke petani gitu, mereka itu nanam salak pondok karena harga jualnya kan bagus di sana. Di sana tuh salak pondok dulu tuh 10.000 per kilo. Mereka bisa jualnya juga enak. Kilo itu gitu. berapa biji paling 16? Nggak nyampe. Ya nggak tahu, cuma telur deh gue sekilo 16. Nggak tahu lah, pokoknya salak terlalu gede kecilnya lah. Iya, kirain kayak sama telur. Iya, pokoknya itu mereka tuh nanam salak karena jualnya gampang, orang makan salak banyak. Terus juga mereka kan kalau dulu jual kopi itu enggak udah yang jadi kopi giling gitu, enggak, mereka jualnya buah kopinya cherry gitu. Jadi mereka bingung. Masih buah ya, belum diproses apa belum dikupas, belum diapa-apain. Jadi mereka tuh bingung, ini kopi gua panen mau gua buang kemana gitu, nggak ada yang mau beli, makanya banyak yang nggak tertarik. Oh iya, pertama kali gua kesana tuh banyak yang udah ditebang-tebangin pohon kopinya diganti salak, karena menurut mereka tuh ini nggak menghasilkan buat mereka, nggak ada duitnya gitu loh. Ya udah, jadi yang kita tuh prihatin juga karena sebetulnya kita tahu kalau harga kopi kalau diolah bener harganya jauh di atas salak gitu kan. Iyalah, jauh di atas salak, makanya kita tuh sekarang itu berapa ratusan ya? Iya. Green bean ya, mentah udah 100 ribuan sekarang. Paling murah 70 ribu lah, yang bagus ya. Gitu, makanya kalau dulu lu bayangin deh 1 kilo green bean, 1 kilo kopi mentah yang udah jadi, itu dihasilkan dari 8 kilo cherry, 8 kilo buah mentah. Oh, nyusut ya dia. Iya kan, dikupas kan, dikupas segala macam, dijemur kan jadi kering, jadi enteng dia. Buah kopi itu rasanya kayak gimana? Lu pernah nyobain? Sering. Sering. Manis kan? Manis. Nih, buah ada motor lewat guys. Oh iya. Tapi sebetulnya nggak terlalu kedengeran sih, soalnya kan daripada kita udah tutup jendela. Udah tutup semua. Besok ini mau gua kasih peredam semua nih, peredam. Enggak. Doain aja ya, tahu udah ada setahun lagi kali. Jangan ditegesin. Jangan ditegesin ya. Pokoknya menghayal dulu aja. Cita-cita mah boleh lah. Boleh banget. Terus gitu. Ya udah, berarti kan kalau lu hitung matematikanya kan 2 kilo 2000 per kilo mentah 8 ya kan, kali 8 16.000 doang per kilo per 8 kilo dong. Jadinya 1 kilo kan? Jadi 1 kilo green bean. Iya. 1 kilo green bean 16.000. Tapi mereka kan jadinya kan gila, gue jualan salak 1 kilo 10.000. Tapi gue jualan kopi 8 kilo cuma 16.000, ya kan, sekilo cuma 2.000. Ya kan mereka mikirnya gitu. Jadi kayak nggak worth it banget gue nanam kopi, panennya setahun sekali cuma 2.000 sekilo. Ya 2.000 ketemu 10.000. Iya, terus bingung lagi jualnya kemana. Kadang kopi kadang enggak. Setahun 2 kali ya? Setahun sekali, panen raya itu setahun sekali. Biasanya segitu. Cuman banyakan kan yang matangnya nggak rata. Jadi kalau yang rata, banyak yang matang rata itu panen raya namanya. Tapi nanti kalau nungguin yang hijau jadi merah itu namanya panen selang. Jadi bisa lu panen 3 bulan sekali, sisa-sisaan doang. Rasanya juga udah kurang enak gitu. Kurang nggak enak? Berarti kurang enak. Oh iya. Kurang enak. Dia semenjak bikin podcast ini bahasa dia makin sulit dimengerti. Iya. Banyak yang gue juga nggak paham. Keseleo. Tahu gitu. Lidahnya yang keseleo apa? Ya guys. Semuanya sih. Iya. Terus abis itu kita berinisiatif, ceritanya anak-anak itu. Ini mantep nih. Ini kalau udah ngobrolin inisiatif. Berinisiatif buat ngebantu petani naikin harga jualnya kopinya itu. Terus kita beliin mesin kupasnya namanya pulper.
mesin kupas kulit buah itu pulper. Lu berarti sekalian edukasi enggak? Sekalian edukasi. Oh. Jadi tukar ilmu lah, kita simbiosis mutualisme. Jadi Ya kita juga butuh makanya mereka lah. petani sharing ke kita sharing ke petani, timbal balik gitu. Iya. Kita patungan beliin mereka tuh mesin haling juga, mesin pulping sama mesin haling, 2 mesin kita belanjain ke mereka waktu itu gitu. Nah setelah diproses kita benerin hasilnya, pasca panennya prosesnya udah kita arahin ke yang bener gitu, kita bikinnya black honey proses namanya. Itu sekarang sekilo 96.000 harga jualnya. Paling sekarang. murah ya? Iya. Mereka rata, harganya udah rata. 96.000. Kita turun ke bawah dari Merapi, dari gunung. Anak-anak tuh turun ke bawah, bantuin panenan pertamanya udah panen nih, ceritanya udah panen, udah kita proses. Kita turun ke bawah, kita bantuin jual. Kita carikan customer yang mau dan yang konsisten belinya, continue belanjanya. Iya. Gitu. Repeat order. Jadi besok kalau panen lagi mereka langsung nampung gitu. Jadi makanya Enggak, sekarang bukan yang buang ke koperasi enggak ya? enggak koperasi dilewati, di sana nggak ada koperasi. Kalau lewat koperasi rada Murah ya? Kepotong. Iya sih, karena ya ada untungnya juga, petani itu difasilitasi sama koperasi, biasanya dikasih pupuk, dipinjemin ya, bukan dikasih, dipinjemin mesin buat mereka pakai gitu. Tapi hasil panennya mereka itu harus jual ke koperasi dan harganya ditentuin sama koperasi biasanya. Oh, bukan petaninya yang nentuin? Enggak. Jadi lu jual ke gua harganya segini ya gitu. Jadi kadang-kadang tuh petani tuh merasa, aduh gila, hasil kerja keras gue cuma dihargain sekian gitu. Pasti dibawa pasar, karena koperasi kan jualnya kan juga nggak bisa mahal. Koperasi kan menyesuaikan harga pasar. Kayak diskriminasi gitu nggak sih? Ya monopoli ceritanya sih. Iya, jadi kayak apa ya, kayak cuman memanfaatkan tenaga si petani doang iya, gitu. Iya gitu. Ya koperasi baik sih memang gitu. Supply bahan penunjangnya kan, pupuk, mesin disuplai semua, penyuluhan dikasih, pestisida segala macam dikasih semua. Ya cuman timbal baliknya begitu, lu jual ke gua, nggak boleh ke orang lain gitu. Ngopi dulu lah. Oh iya. Tos. Yo, Baru kali ini kopi itu pakai tos itu Yo, enak ya kopinya ya. Iya. Coba ceritain flavornya gimana? Gak usah. Oh, nggak usah. Ya lebih baik nggak usah sih. Gak usah. Lanjut. Ya udah. Nah, gua panen pertama kali sampai udah selesai gitu, maksudnya selesai misi kita tuh buat mereka lebih sejahtera daripada sebelumnya. Itu 8 bulan di sana di atas, tapi yang nggak di atas turun naik turun gitulah. Iyalah. bolak balik. Ya udah sampai sekarang kopinya udah jauh lebih mahal sebetulnya, tapi rasanya udah Jauh. mereka tuh prosesnya semua black honey semua, nggak ada proses lain, black honey semua. Karena apa? Black honey itu proses yang Paling gampang. bukan paling gampang sebetulnya, proses yang rada rumit tapi harga jualnya itu Tinggi. worth it, tinggi. Iya. Oh sama kalau natural proses gitu jauh. Itu lebih mahal black honey biasanya, lebih mahal black honey. Caranya mirip-mirip, kita bikinin di atas tuh ada dome namanya, rumah kaca. Jadi dari bambu-bambu gitu kan, bambu, terus kita selimutin pakai plastik terpal putih gitu, bening. Jadi biar matahari bisa masuk. Intinya biar ngejaga suhu di dalam itu hangat terus lah, gitu. Gitu prosesnya. Kalau black honey itu 2 minggu sampai 1 bulan biasanya, tergantung dari panas apa banyak hujan, tergantung gitu. Jadi mereka sekarang salaknya jalan, salaknya mereka bisa jual, kopinya juga jalan sekarang. Jadi kayak senang juga gitu ngebantu petani-petani sana jadi sejahtera sekarang. Gitu, Anda mulia sekali ya. Mulia banget. Iya, gila. Baru ini doang ngerasain. Ya. Keren. Gua nggak nyangka dia sekeren ini. Aduh, dari Tapi yang paling ngeselin waktu itu ada kedua kali kalau nggak salah gua ke Jogja. Nih, gua nggak tahu nih anak tiba-tiba bisa gila banget sama kopi itu. Dan gua diajak ke
Gua nggak tahu itu, lupa di mana, pokoknya di pinggir jalan gitu ngopi. Dia ajarin gua, dia cerita edukasi gua gitu guys. Jadi, iya, katanya ngopi itu nggak boleh pakai gula. Ya oke lah, gua coba. Gua sebagai temannya, ya kan, gua coba. Pas dicoba ternyata itu robusta. Pahitnya, naudzubillah. Nggak pakai gula. Anda coba aja sendiri. Iya, lu gorengannya hitam banget lagi ya kan? Iya. Buat espresso ya kan? Makanya biar permulaan, biar bisa ngerasain pahitnya kopi. Nggak sekalian pakai garam. Biar melek. Ya apa? Supir-supir truk itu ya? Supir truk coy. Itu melek tuh, itu obat tuh. Emang beneran gitu ya? Bener. Beberapa kali gue begitu gue. Serius lu pernah Iya, nyoba? sering. Kalau jalan Jakarta Jogja nyetir sendirian kan, ya udah mampir ke warung kopi minta garam. Minta garam? Iya minta garam lah biasa. Kopi instan mereknya apa aja gitu kan, udah ada campuran gulanya kan, udah minta garam aja gitu, taruh tuh bang. Berapa banyak? Sesendok? Ya enggak juga, asin banget gila. Mending meninggal. Kira-kira lah, dikit gitu. Itu bikin melek, tapi rasanya juga gitulah, gurih. Asin manis coy, asin manis. Karamel. Kagak karamel juga tong. Pokoknya asin, manis, pahit, melek lah pokoknya. Tapi dia dari 2012 belajar kopi nggak sia-sia lah. Kelihatan tuh hasil tuh. Kelihatan. Oh, apaan? Oh, Banyak framing kan? iya, bisa beli bingkai maksudnya. Bisa beli bingkai. Bisa beli bingkai. Sertifikat tuh. Orang narsis ya. Aduh. Nggak ada yang bisa lihat. Orang di Nggak rumah kelihatan juga ya. nggak kelihatan. Tapi lu orang sekarang bisa lihat. Bukannya pamer ya, memang kita mau ngambil Memang tempat. sombong. Iya. Sombong aja. Jago juga enggak. Jago juga enggak, jauh dari jago. Sombong doang. Sombong doang, iya. Tapi sombongnya ya gitulah. Ya gitu. Bodoh amat lah. Nih, buat apa disclaimer aja. Ini jam berapa ya? 1:30. Setengah dua. Malam ya, pagi udah pagi. Pagi apa malam ya? Ya pagi Gitu. tapi masih gelap gitu, pagi Iya. masih gelap. Subuh gitu. Dini hari lah. Dini hari. Makanya udah pakai bantal. Iya. Ini besok pakai selimut. Udah pakai bantal. Itu ada bantal, ada guling lagi, itu ada selimut. Lama-lama Selimut tuh mana ya? Oh, masih ada. Lama-lama bobo. Lama-lama kalian nontonin kita bobo. Cakep udah, nggak ada yang nonton deh gua. Tapi kalau misalnya apa kopi-kopi gitu, kalau misalnya di zaman sekarang covid gitu, ini nggak sih? Ngaruh ya sih? Ngaruh banget. Mungkin kita nggak usah ngomong kedainya lah ya. Kalau kedainya udah otomatis lah kan, banyak peraturan yang nggak jelas tuh. Iya. Yang Jadi nggak boleh inilah. Ini bukan laler guys. enggak nyamuk urusan lewat nyamuk. Kopi Nyamuk. gue dinyamukin kan. Iyalah covid ke kopi itu. Waduh, kopi itu. Covid ke kopi itu ngaruhnya banyak. Nah, maksudnya kayak dari petaninya atau dari apa supplier ya, gitu-gitu. Kalau produksinya tetap, cuman Kan yang kalau jadi misalnya masalah, yang istilah kata, kalau misalnya kedai-kedainya nggak laku atau nggak habis kan otomatis pemesanan kurang. mereka tuh kalau kadaluarsa ya, ngomong soal produksi ya dari petani, itu tuh mereka tuh bisa nyimpan sampai setahun lebih. Jadi mereka Kalau tuh, udah di roasting, enggak, masih mentah juga. green bean-nya justru yang green bean ini. itu apa ya? Mau setahun, 2 tahun. Cuman yang dibedakan tuh ada 3 step. Ada yang namanya fresh crop, ada yang past crop, ada yang old crop Apa gitu. tuh? Coba Jadi, dijelaskan. kalau fresh crop teman-teman itu nih. fresh crop itu panenan baru. Misalkan tahun 2021 gitu, baru panen. Nah, itu namanya fresh crop, belum nyampe 1 tahun. Kalau old crop itu biasanya past crop berarti pas sebelumnya, 1 tahun sebelum tahun ini gitu. Oh, tahun lalu, panenan tahun lalu, oh itu namanya past crop. Oh. Gitu. Kirain Terus kalau apa sebelum panen udah. bukan, itu pokoknya kalau 3 tahap itu tuh dibedakannya dari waktunya doang. Fresh crop itu baru, past crop itu setahun sebelumnya, tahun kemarin.
Kalau old crop itu berarti tuh kopi udah tua, udah lama, Udah di atas 2 tahun lah ya? Iya, simpanan udah lama lah. Itu biasanya warnanya udah mulai rada kuning-kuning gitu kalau old crop. Gitu. Makanya kalau Ngaruh dong ya ke rasa ya berarti? Enggak? ngaruh, ke rasa ngaruh, ke harga juga ngaruh. Biasa kayak gitu rasanya lebih ke apa gitu? Asam-asamnya mungkin? Enggak. Amis-amis? Amis lu kira ikan. Kalau old crop, ngomongin old crop yang udah kuning itu biasanya tuh bau, udah apek lah bau. Udah apek itu kalau prosesnya fermented ya, fermentasi itu udah sebutannya tuh udah over fermented, udah terlalu terfermentasi. Biasanya warnanya tuh antara kuning sampai dia merah warnanya. Udah terlalu Kalau merah ini. malah ini ya? Malah udah jelek Tergantung, ya? iya. Ada yang merahnya gara-gara prosesnya di wine proses. Ada yang gara-gara dia penyimpanannya udah jelek, kelamaan terlalu lembab jadi dia merah. Ada juga kayak gitu. Beda. Gitu. Nah, dari Jadi kalau misalnya apa kalian teman-teman ada yang berpikiran mau buka kedai atau apa, mendingan jangan dulu deh. bertahan dulu. Ya. Mm-mm. Bertahan Kalau hidup dulu deh. Iya. Bukannya apa ya? Bukan ngejatuhin mental atau gimana ya? Tapi lebih baik ditunda dulu. Kalau mau jadi resellernya, gue juga boleh. Biar langsung ngerasain duit Promosi. dulu. Kalau misalnya buka kedai gitu-gitu kan nggak Iya. langsung balik modal kan, dan kalian Iya. harus komit juga. Iya. Entah itu 2 tahun atau 3 tahun, dan BEP-nya tahu sendiri lama. Betul. Ya kalau keadaan kalian kuat ya nggak apa-apa. Iya, tapi kalau Iya. cuman kedai-kedai kopi kecil gitu ya, kedai-kedai kopi rumahan atau pinggir-pinggir jalan gitu yang punya 10 modalnya sampai 15 ribu lah ya. itu Range harganya kayaknya itu ada. masih bisa lah. Tapi kalau buka yang kedai yang 20 yang udah ribu, sewa tempatnya ya, mahal gitu, wah itu udah kayaknya yang start harganya mungkin di atas 25 ribu gitu misalnya. itu Ya, udah itu rada agak susah. berat sih. Ya nggak usah inilah, maksudnya di zaman sekarang kita ngeluarin duit segitu aja mikir kan. Betul. Mikir gitu loh. Ketimbang beli kopi 30 sampai 50 ribu, mendingan buat makan. Nggak buat makan, satu gitu. Kedua kan sekarang kan lagi banyak PSBB nih. Iya. Ya kan? Kita mau jualan malaman dikit udah nggak bisa, udah disuruh tutup. Iya, jam Kalau 7 nggak, suruh tutup. iya. Kalau sekarang jam 7 ya. Iya, jam 7 yang sekarang. Makanya. Kalau nggak gitu ya udah diangkut ya. Kalau nggak ini apa? Kapasitas 25%. Iya. 25% itu paling kalau misalnya kita nyari kapasitas yang 100 orang aja udah ribet kayaknya. Udah hampir. Udah nggak ada, susah kecuali di yang tempat-tempat gede. Iya. Susah. Ya kan, makanya itu ruko aja paling cuma berapa? 20-30 orang paling kapasitasnya. Iya. Maksimal Dan cuma 25 orang berarti 25%. iya 25% berarti Seperempatnya. cuman Seperempat. ya tahu seperempat. 5 ekor paling. Iya 5 orang doang. 5 sampai 10 ekor Hmm. boleh tabung. Ya nggak worth it sih dengan cost yang kalian keluarin. Lebih baik ditunda dulu deh. Betul. Bukannya di cancel tapi ditunda dulu. Dimundurin lah. sekitarnya gitu. Mendingan digunain buat yang lebih berguna. Betul. Buat makan. Kira-kira apa Buat yang lebih menurut lu ya kalau pas COVID begini ya, usaha apa yang Waduh. lagi oke nih? Waduh, kalau lu nanya gue juga bingung, gue aja nganggur. Hah? Ngangs ya? Ngangs coy. Ngangs ya. Buset. Kan udah tahu sendiri kita di sini karena ngangs. Kalau nggak ngangs nggak begini. iya sih. Nah kalau gue pikir buat kalau sekarang ini ya mau usaha itu dunia kesehatan tau. Lu jualan masker, lu jualan obat-obatan COVID, lu jualan vitamin, itu Mana laku obat-obatan banget. kopi? Ada lah kayak obat-obat Cina tuh Pak, Lianhua, terus apa sih dexamethasone, apalah gitu-gitulah pokoknya obat-obat COVID gitu. Itu kan banyak sekarang yang jualan ngimpor sendiri di. Itu sejak kapan jadi? Iya, gua kan punya HP baca berita gua. Oh iya. Keren ya, dia keren. Sekarang dia keren. Iya sih. Sekarang. Gitu. Menurut gue itu sih yang paling enak buat dijalanin. Jualan dunia kesehatan tuh, jualan obat, jualan vitamin, masker. Tapi kalau menurut gue sih apa ya? Kayak Warmindo gitu masih bisa lah.
Warmindo bisa asal PSBB-nya maksud gue kan. Warmindo kan masih 24 jam kan sampai sekarang. Boro-boro. 24 jam. Di sini nggak boleh sih. Malah sering tutup. Tergantung Kalau yang sini kan tergantung tempat. Enggak, kita ngomong jangan seolah-olah kita doang yang tahu. Dia orang bingung yang dengerin. Iya. Global. Iya, tapi kayaknya warung sama juga sih. warung Indomie gitu masih banyak sih yang 24 jam ya. Iya, asal. Soalnya di tempat komplek gue itu masih 24 jam. Tidak terjamah sama Satpol PP kali tempat lu. Mungkin kali ya karena di komplek kali. Iya, aman di pedalaman. Amazon. Amazon. Hutan dong. Amazon, cok. Gitu. Menurut gua sih itu. Iya sih. Ya, mendingan diundur dulu sih. Diundur dulu lah. Gitu. Undur dulu deh. Nah, kalau mau ya, kalau buat lu orang ya sekarang ini kalau mau di dunia kopi ya, itu mendingan mainnya itu supplier satu. Pokoknya lu jual tuh bahan baku aja, jualan bahan baku, atau lu bisa ikut kelas-kelas barista dulu, atau lu bikin kelas barista kalau Ya kalau enggak digunakan waktunya untuk memperdalam ilmu deh, gitu. Memperdalam ilmu. Lagian soalnya kan kopi gini kan bisa dibilang ilmu pengalaman ya, nggak bisa yang lu pelajari kayak di sekolah gitu, nggak bisa. Terbang. Mesti ada kayak lu mesti ngepraktekin dulu hasilnya kayak gimana, dan itu kan makin berjalannya waktu baru bisa lu meningkat kan. Nggak yang kayak di sekolah minggu depan ujiannya, nggak bisa, nggak kayak gitu ini. Kopi itu nggak ada habisnya ilmunya. Iya. Hitungannya tuh kita mempelajari alam, kita mempelajari. Ya benar. Ya kan, ilmu pengalaman lah, ilmu pengalaman itu. Mempelajari tanaman, mempelajari tumbuhan, dan kita tahu sendiri sekarang iklim di dunia, nggak cuma di Indonesia doang, global lah, iklim di global itu sekarang udah nggak jelas. Ini udah nyasar ke BMKG ini. Iya, jadi maksud gua tuh tanaman itu juga dapat suhunya berapa dari matahari kan juga nggak jelas sekarang. Jadi misalkan gini ya, contohnya gini, karena banyak ngopi dulu, tos dulu. Oh iya. Ngopi dulu lah, kayak Deddy Siregar. Makanya punya YouTube, nonton. Oh iya. Gue mau ngomong apa tadi? Denny Siregar. Bukan, sebelum itu goblok, soal kopi. Oh gini, contohnya gini, banyak kesalahan-kesalahan orang, bukan kesalahan sih, banyak persepsi orang. Misalkan gini, gua punya kedai kopi gitu misalkan, terus gua mau beli kopi, gua ketemu satu supplier A gitu, barangnya enak, dan gua selalu beli sama dia di tahun itu enak. Nah, ya kan, gua beli kopinya sekilo, nggak usah sekilo, 250 gram misalkan buat gue bikin kopi filter. Kayak temen gua tuh belinya 250. Misalkan gitu kan. Halo Jo. Ya gue enak gitu. Beli lagi enak lagi gitu. Terus supplier A ini dia habis kan bahan bakunya, dibeli orang habis kan. Terus dia ngambil lagi dari petani, dia proses lagi. Rasanya nggak mungkin bisa sama. Karena apa? Karena konsistensi susah. Karena kopi itu bukan yang kita nikmatin, itu bukan dari daging buahnya, tapi dari bijinya. Dan bijinya itu juga kita nggak langsung kita konsumsi kan, kita proses, kita roasting, pas kapan juga macam-macam. Beda sama ya, kalau lebih gampang sih ya kayak buah lah yang lain, mangga ya kan, orang beli mangga apa, harum manis, mana lagi misalkan. Kucing kasihan amat ya. Gila keren nggak dari sini bisa ngeliat kucing gitu jalan di itu kena dikasihan loh, lehernya ada lakbannya. Iya, dikerjain sama orang. Nggak boleh gitu lah. Nggak boleh ya, lo orang nggak boleh begitu ya makhluk hidup lainnya ya. Kasihan lo. Bentar besok lah kalau ketemu sama gue copotin, kasihan lo. Dikalungin begitu. Iya. Gitu pokoknya intinya gitulah. Lo kalau beli buah mangga, cuman di yang lu rasain, oh ini manis nih, ini enggak nih, cuma gitu doang kan. Tapi kalau kopi itu lebih kompleks lagi. Wah ini flavornya kok beda ya, rasanya kok beda ya, taste note-nya kok beda ya, after taste-nya kok beda ya sama yang gue beli kemarin. Itu
banyak aspek yang mempengaruhi di kopi. Ternyata kalau misalkan nih kita udah roasting dengan catatan kita, dengan artisan misalkan, dengan catatan kita, gue roasting sama kok kayak kemarin, bahan bakunya juga gue ngambil dari petani yang sama kok, gue nggak berubah, tapi kok rasanya bisa beda ya. Itu memang wajar. Karena apa? Karena alam, ya kan, kekeringan, musim kemarau, panjang pendeknya kita nggak tahu, tiap tahun beda. Musim penghujan, hujannya berapa lama itu juga beda-beda, tiap tahun, tiap bulannya beda. Itu makanya kita nggak bisa ngelawan alam gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang teman-teman yang pelaku kopi, punya coffee shop, punya kedai kopi, punya roastery, tolong jangan terlalu dicari-cari ini salah siapa. Mungkin gue nyeduhnya salah, mungkin roasterynya salah roastingnya, atau petaninya mungkin prosesnya jelek gitu. Mungkin lu orang bisa kesampingkan itu dulu. Yang lu harus lihat adalah panenan. Ini panennya kapan ya, tahunnya kapan ya. Terus lu lihat lagi BMKG-nya, musim penghujannya itu debit airnya banyak apa sedikit ya. Itu karena begitu. Yang kita konsumsi itu dari alam gitu. Jadi jangan saling menyalahkan, karena ini rantai, kayak rantai. Satu salah, semuanya ikutan salah. Kalau misalkan petaninya salah, misalkan masih basah udah dipanen gitu, masih basah udah di packing, udah dijual, nah itu udah langsung ke sini juga udah nggak enak gitu. Ya itulah, sama lah, karena kita menikmati hasil alam kok. Beda sama kita bikin roti, ya kan? Ini rotinya bantut, ini ngembang, nah itu baru memang salah yang bikinnya. Nggak ada faktor alam gitu. Nggak ada faktor alam, bahan-bahan jadi itu beda. Kalau yang kita di kopi ya, itu faktor alam. Tapi terkadang kalau misalnya kayak gitu-gitu sengaja beli sama, misalnya nih lu jualan, ada faktor nggak sih kalau misalnya lu beli misalnya 250 gram gitu, habis itu lu dicela-cela gitu loh. Saya kayak contoh kemarin lah, dikasih 1 bintang reviewnya kayak gitu-gitu. Itu ada kemungkinan dari kompetitor nggak sih? Nggak tahu juga ya, kemungkinan sih ada. Itu kan biasanya kalau di online ya. Iya, kalau misalnya belanja online ya. Iya sih, ada aja. Pasti ada. Iya. Kompetitor ya kan, mainnya mau main kotor ya kan, mau nyikut kompetitor lainnya, itu bisa kayak gitu. Dikasih yang jelek-jelek. Jangan kayak begitu. Janganlah. Nanti kalian juga digituin. Ya semua usaha sih, nggak cuma kopi doang. Ya kompetitor pasti ada, semua usaha pasti ada saingannya. Iya, apalagi dengan mental yang kayak begini ya. Misalnya kalian baru mau usaha, terus ada yang ngomong kayak gini, misalnya contoh deh, kedai kopi ya kan. Ini karena mumpung kita bahas kedai, kita ambil contohnya kedai aja. Jangan deh, kedai udah banyak. Gitu. Itu jangan deh, mental yang kayak gitu, tolong deh, lu mau usaha apapun udah banyak gitu. Apa yang nggak banyak, sampai ke kolor pun banyak saingannya gitu. Jangan, itu mental yang jangan dipertahankan gitu. Ya percaya aja, rezeki itu kan ada yang ngatur. Iya, kalau misalnya emang kalian doyannya di sono dan udah yakin gitu kan, dengan pengalaman dan ilmu kalian gitu, coba aja, jalan aja gitu. Belum dicoba udah takut ya kapan jadinya. Iya, kebanyakan makanya dengar saran dari teman itu ya, kalau bisa teman yang tiap hari main bareng, atau enggak yang udah teman seperjuangan gitu. Iya. Yang udah lama. Intinya yang teman-teman yang positif lah, yang bisa ngasih lu dampak positif lah. Jangan ketemu mental yang mental karyawan, waduh itu berat. Bukannya didukung malah dijatuh-jatuhin. Ya, belum dimulai usaha udah diiming-imingin bangkrut gitu. Jangan lah. Udah diintimidasi. Betul sih. Setuju gue.
Setuju. Mau usaha apa aja semua sekarang Apa aja. banyak saingannya. Enggak, Kalau lu enggak, nggak cuma mulai, kedai semuanya. iya. Kalau lu nggak mulai lu nggak akan tahu ujungnya. Ya. Semua Justru udah dari ada. mulai itu lu baru bisa ketemu masalah apa, lu pelajarin, tak ketemu lagi masalah apa, ntar itu kayak apa ya? Kayak ujian naik kelas gitu loh. Mm-mm. Ya kan? Setelah lu berjalan demi waktu gitu pasti ada halangannya, masalah baru itu dari sana kalian belajar gitu loh. Betul. Kalau nggak dimulai, belajar dari mana? Betul. Belajar dari omongan orang, wah ya jangan deh. Nggak semua yang orang itu apa ya, oke lah, misalnya gue sama dia nih, pengalamannya mungkin bisa beda gitu, masalah yang dihadapin juga bisa beda. Pasti setiap orang Gitu. beda-beda. Dan cara penyelesaiannya pun berbeda gitu. Nggak yang mesti dengerin si A terus, wah Kok lu jadi bijak sih malam ini sih? iya ya, Tumben lu. ini gara-gara jam Gara-gara- 2 ini. Enggak gara-gara kopi kita ya. Weh. Tos lagi lah, ngopi lagi lah. Gua kalau ngomongin kopi ini mau ngakak sambil ngomong jorok. Ngopi dulu lah. Ngopi lah. Dia di Siregar. Siapa sih? Gue ngefans sama dia. Ya, Lu cari di YouTube, Deddy Siregar. bentar. Ya itu orang Denny Sumargo yang namanya. itu main basket lu ntar. Denny-nya pakai Y apa I? Y. Oh ini. Deddy Siregar. Siapa kok namanya? Aneh sih. Ya iya, dia emang gitu. Dia emang Emang apa emang? pemerhati, dia pemerhati politik gitu. Oh. Cuman omongan dia tuh masuk akal. Dan dia tuh ya gue jadi promosiin Deddy Siregar deh. Oh Ya iya. pokoknya gue ngefans sama dia dah. Lu nonton aja salah satu ntar. Oke, ntar. Ujung-ujungnya kita ngopi dulu. Gitu. Oh. Yang gue tunggu tuh cuma kita ngopi dulu deh gitu deh. Sisanya Yang lu tonton bagian itu dong. Iya. Enggak lu bikin kompilasi aja. Siap-siapin video dia. Potong-potongin. Bikin kompilasi. Ambil yang kita kopi dulu gitu. Lu gila rajin gua. Iya, ini aja malas ngedit. Aduh. Oh jadi ya. Kita bikin intro aja berapa jam? Mending lu, iya. Berjam-jam. Gua waktu itu berapa hari? 1 hari 2 hari. Mantep. Mantul. Mantep. Itu karena apa ya? Karena keterbatasan fasilitas juga sih. Betul. Dan keterbatasan otak. Iya, iya. Sedih ya. Faktor pertama itu alasan, yang bener itu faktor kedua. Apa? Keterbatasan otak. Keterbatasan otak. Udah males deh gue sebenarnya. Sampai apa ya? Sempet ngulang, filenya belum jadi, apa mentahannya udah di delete. Iya. Balik lagi, bikin Wah. lagi. Waduh, Repot. waduh, pokoknya. Udah lah, ini juga udah lama ya. Kayaknya. Ada kali. Oke. Ntar Kita kelamaan udahin kalian dulu, bingung. Nanti bosen, kita udahin dulu podcast kali ini. Jangan lupa like ya, komen, subscribe, di-share buat teman-teman semua. Banyak maunya ya? Manakala informasi ini ada yang bermanfaat, ya mungkin, cuman kemungkinannya kecil kali ya bermanfaat. Iya, ya emang nggak ada manfaat, nggak ada faedahnya. Iya sih. Kita duduk nongkrong gini doang. Duduk manis ya. Ya sama lah kayak di tongkrongan kalian aja. Kailan. Thailand itu apa? Sayur bego. Oh, iya. lapar jam segini. Lapar lah. Lapar lah. Yaudah gitu dulu. Ya udah. Kita udahin dulu. Tungguin kita di podcast kita selanjutnya. See you, bye-bye. Tetap sehat, tetap semangat. Kita ngopi dulu. Ngopi Deddy santai. Siregar. Apa senyor? Langsung gitu saja. Apa? Udah. Kenapa sih kerap?